Ibu Bapak sekalian, saya akan menyampaikan hasil seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT ini secara global, nasional ataupun per beberapa perguruan tinggi negeri ataupun program studi ya, yang bisa menjadi gambaran umum bagaimana kondisi sistem pendidikan atau animo masyarakat atau adik-adik kita yang lulus SMA bagaimana, bisa kita lihat di sana. Sedangkan pengumuman yang detail yaitu adik-adik kita apakah diterima atau belum berhasil nanti bisa dilihat setelah acara konferensi pers ini, tepatnya pukul 15.00 WIB. Silahkan bisa dilihat di beberapa laman yang nanti kami sampaikan ya. Pesannya mohon untuk tidak salah alamat ya. Nanti silahkan diperhatikan. Baik, secara singkat UTBK, ujian tulis berbasis komputer yang dilanjut SNBT untuk tahun ini 2023 sudah berjalan beberapa proses, beberapa tahap, dan alhamdulillah hari ini 20 Juni 2023 nanti jam 15.00 WIB akan kita buka. Anak-anak kita yang punya akses silahkan menggunakan akunnya masing-masing untuk melihat hasilnya ya. Nah itu Ibu Bapak sekalian, sebelum ini pada bulan Maret yang lalu sudah kita umumkan juga yang jalur SNBP ya, seleksi nasional berbasis berdasarkan prestasi ya. Di sana pesertanya nanti kita lihat ya. Baik, kita lanjut sekarang ke SNBT ya. Jalur dan kuota saya rasa sudah hafal semua atau sering ya. Yang kemarin sudah kita umumkan 20% dari total mahasiswa baru di perguruan tinggi. Yang kali ini SNBT itu minimum 40%. Nanti ya setelah diumumkan ini maka langsung berlanjut dibuka jalur mandiri yang kuotanya 30%. Tapi untuk PTN Badan Hukum itu berbeda, SNBT-nya minimum 30%, jalur mandirinya 50% ya. Oke. Jadwal sudah, insya Allah nanti sebentar lagi kita harus cepat ini karena jangan sampai jam 3 ya. Nah, untuk tes SNBT tahun lalu disebut SBMPTN. Tahun lalu pendaftarnya atau pesertanya itu 800.852. Tahun ini meningkat sedikit ya, selisih 3.000 orang, yaitu 803.852 ya, 803.852 peserta, naik 3.000 ya. Tahun lalu diikuti 124 perguruan tinggi ya, tahun ini naik perguruan tingginya ya total 136 ya. Jadi terima kasih Prof. Ganefri, Rektor Universitas Negeri Padang sebagai Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia yang sesungguhnya beliau itu yang mengomandani seluruh rektor ya. Nah di sini ada 136. Yang universitas atau institut 75, naik 1 dibanding tahun lalu. Politeknik naik dari 39 menjadi 43, Politeknik Negeri ya. Kemudian PTKIN, Keagamaan Islam atau UIN ya, ada 11 menjadi 16, sehingga total naik dari 124 menjadi 136. Nah, daya tampung
Daya tampung itu juga mengalami kenaikan. Tahun lalu 209.811 menjadi 259.635. Naiknya ini cukup tinggi, 23%, karena seluruh vokasi masuk. Ada D3 ya, yang tahun kemarin belum masuk. Ada D3, ada D4 sudah masuk ya. Ada program studi baru dan seterusnya, sehingga naik total 23%. Baik, lanjut. Sedangkan jumlah pendaftar tadi yang jumlahnya 803.000 tadi itu tahun ini tidak hadir 100%, tetapi ada 4,2% tidak hadir ya, atau 33.000 sekian. Tahun ini lebih baik karena yang hadir lebih banyak. Tahun lalu 92,8%, tahun ini 95,8% ya. Jadi lebih banyak yang hadir. Baik, lanjut. Secara umum seperti ini. Nah, dari 803.852 tadi seluruh peserta SNBT 2023, kalau kita pecah, di sana ada yang ikut reguler, ada yang terdaftar sebagai KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, tahun 2023 jumlah KIP kuliah itu 32,46% dari 803.852 ya. Jadi kira-kira dari 803.000 itu sepertiganya anak-anak kita terdaftar sebagai peserta KIP kuliah ya, 32%. Nah, ini mengalami kenaikan sedikit sebesar 2% dibanding tahun lalu. Oke, baik, lanjut. Kemudian dari sisi sekolah yang mengikuti atau peserta ya. Sekolah kita lihat dari daftar di sana, SMA itu dari 579 sekian tahun lalu menjadi 567.000 sekian ya. Ada sedikit penurunan, namun di MA ada kenaikan dari 92.257 menjadi 94.000 sekian. SMK lebih banyak lagi kenaikannya ya, 126.000 ke 135.000 ya. Ini dari sisi sekolah ya, Ibu Bapak sekalian. Monggo kita lanjut lagi. Next ke, nah di SNBT masih sama dengan tahun lalu, disediakan masing-masing disediakan 2 pilihan. Pilihan 1, pilihan 2. Boleh memilih bebas ya. Untuk tahun ini mau memilih D3 sebagai pilihan 1 boleh, D4 pilihan 1 boleh, S1 pilihan 1 boleh, memilih satu saja pilihan 1 boleh ya. Asalnya dari IPA memilih program studi IPS boleh, memilih dari IPS waktu SMA-nya memilih program studi yang IPA boleh ya. Jadi di sini bebas, tidak ada ketentuan wilayah, tidak ada ketentuan bidang ya ataupun strata. Nah, pilihan 1 803. Semua memilih pilihan 1, tapi ada sebagian yang memilih pilihan 2 atau tidak memilih pilihan 2, sehingga jumlahnya berbeda ya. Baik, lanjut. Nah, sekarang lanjut next, nilai. Ini adalah hasil tes anak-anak kita yang ikut, yang 803.000 tadi itu, di mana tahun ini perbedaannya adalah dari materi tes. Kita lihat yang di sebelah kiri itu tes potensi skolastik, ada 4 subtes ya, kemampuan penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memaham bacaan dan tulisan, pengetahuan kuantitatif,
dan literasi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Nah, dua ini yang membedakan materi dibanding tahun lalu. Ini adalah nilai-nilainya, maksimum di sana 1000, semua sudah diolah ya secara statistik. Baik, lanjut. Nanti materi ini akan kita upload di laman resmi SNBMP ya. Baik, sekarang kita lihat di hasil seleksi. Sekali lagi, yang kami sampaikan di sini adalah secara garis besar kondisi hasil dari tes SNBT ya. SNBT berdasarkan tes ya. Sedangkan sekali lagi untuk anak-anak kita detailnya silahkan nanti pukul 15.00 untuk masuk ke website yang kita sediakan menggunakan akun untuk melihat ke hasil masing-masing ya. Nah, ini daya tampung. Daya tampung untuk SNBT total 259.635 dan hasil dari SNBT ini berhasil meluluskan anak-anak kita sebanyak 85,97% atau sekitar 86% ya. Belum terisi penuh. Makanya di situ tingkat keterisian sekitar 86%. Ada 14% kursi kosong yang nanti akan diisi di jalur berikutnya. Nah, di sini Ibu Bapak sekalian, karena pesertanya, penyelenggaranya ini adalah program pendidikan akademik atau S1 dan program pendidikan vokasi yaitu D3 dan D4 atau S1 terapan ya. Maka kita bagi daya tampung, kalau kita pisah yang 208 itu untuk program akademik 208.582 ya. Yang vokasi 51.053 ya. Nah, ini daya tampungnya. Sehingga kalau di total 259.635. Nah, keterisiannya kalau kita pisah yang akademik itu terisi hampir 89%. Sedangkan yang vokasi terisi hampir 74%. Artinya di situ ada program studi yang belum terpenuhi, ada yang masih kosong ya. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa lihat di sana. Masih ada secara total 14% kekosongan itu ya. Lanjut. Kemudian dari keketatan. Keketatan itu adalah jumlah pendaftar yang diterima dibagi dengan jumlah pendaftar total. Artinya seberapa ketat masuk di suatu program studi. Nah ini ya, tadi pendaftarnya 803.000, diterima 223.000 atau 27%. Bisa kita sebutkan setiap 100 pendaftar itu hanya 27 yang diterima secara keseluruhan. Kalau dipisah akademik 24%. Dari 100 orang pendaftar 24 diterima. Untuk vokasi dari 100 orang pendaftar 31 orang diterima. Ya, ini keketatan. Oke, baik, lanjut. Kemudian kalau kita urai lagi yang mendaftar melalui KIP kuliah. KIP kuliah pendaftar yang diterima ya, artinya tadi yang di dalam yang diterima tadi total berapa tadi? 200. Kalau mundur satu slide-nya. 223 ya, 223.000 itu di dalamnya ada yang melalui KIP kuliah. Lanjut, next. Sebanyak 80.896 ya, ini yang terdaftar KIP kuliah. Dipecah akademik
menjadi 65.000, vokasi 15.000 ya peserta yang diterima yang terdaftar sebagai KIP kuliah, atau 10% terhadap total, 8,5% untuk akademik, 12,9% untuk vokasi ya. Nah ini Ibu Bapak sekalian bisa mengambil satu gambaran besar bagaimana. Lanjut next. Ini kalau KIP kuliah kita bandingkan terhadap KIP kuliah, pendaftar KIP kuliah. Tadi pendaftar total, maksudnya total yang mengikuti dalam KIP kuliah itu 260.909. Tapi yang diterima 80.000. Nah, artinya keketatan di antara sesama KIP kuliah itu 31%. Dipecah ke akademik 26%, dipecah vokasi 32%. Nah, itu gambarannya. Oke, lanjut next. Dari peserta total 803.000 tadi ya, ada pendaftar difabel. Jumlah totalnya 675. Kemudian yang diterima 149 ya. Jadi untuk tahun ini 149 difabel diterima melalui SNBT ya. Apa saja? Ada tunanetra, ada tunadaksa ya. Totalnya dari seluruh pendaftar yang diterima 22% ya. Mirip-mirip dengan keseluruhan tadi. Lanjut next. Baik, kita sekarang lihat statistik bagaimana 20 besar. Apakah itu perguruan tingginya? Nah ini, perguruan tinggi terbesar atau pendaftar terbanyak. Kita urutkan ya dari yang terbanyak. Peserta yang terbanyak mendaftar itu di Universitas Brawijaya, Malang. Sebanyak 62.327. Ini artinya mendaftar mereka memilih pilihan 1 atau pilihan 2 ya, sudah kita hitung total 62.327. Diikuti UGM 59.000 sekian, UI 59.000 sekian, UNS 11 Maret Solo ya 58.000 sekian, Undip Semarang 54.000, UPI Bandung 52.000 sekian, Unpad Pajajaran Bandung, UN Jakarta 43, Universitas Sumatera Utara 41.701, UNESA Universitas Negeri Surabaya 40.000 ya, Unhas Makassar 39.000, UNY Yogyakarta 37.000, Universitas Jenderal Sudirman 35.000, Universitas Negeri Semarang ya 34.000, UNER Airlangga Surabaya 34, Unsri Sriwijaya 33, UPN Veteran Jakarta, Universitas Andalas ya Pak Wakil Ketua 1 31.000, masuk dalam 20 besar terbanyak Pak. Kemudian Universitas Negeri Padang 30.000, Universitas Riau 29.000 ya. Yang lainnya masih banyak, masih ada berapa itu? 136, tapi ini kita ambil 20 yang terbanyak ya. Kemudian kalau kita tadi adalah jumlahan total. Kalau kita pisahkan yang akademik ya, itu urutannya tidak ada perbedaan namun tidak banyak ya. Jadi yang pertama pendaftar terbanyak untuk PTN akademik ya, yang menyediakan program studinya akademik itu Universitas Brawijaya. Tadi 62.000 sekian, ini 61.000 sekian. Karena Universitas Brawijaya itu memiliki program studi vokasi juga ya. Jadi kalau tadi yang sebelumnya 62.000, di sini 61.000. Ada sebagian yang mendaftar di vokasinya Brawijaya. Nah, itu ya membacanya. Demikian juga untuk UI ya, UGM, UPI, 11 Maret, Pajajaran dan seterusnya ya. Hampir sama.
Urutannya juga hampir sama, tapi sekali lagi ini untuk yang akademik ya. Baik, kita lanjut sekarang yang ke vokasi. Next. Masih lag. Ya. Baik. Kalau tadi adalah yang akademik, ini yang vokasi. Yang vokasi pendaftar terbanyak itu ada di Politeknik Negeri Bandung sebanyak 10.400. Politeknik Negeri Jakarta hampir 9.000. Universitas 11 Maret. Jadi ini tadi ya, perguruan tinggi, universitas atau institut itu memiliki 2 program. Satu program akademik yaitu S1, satu lagi program vokasi, bisa D3, bisa S1 terapan atau D4. Nah, contohnya Universitas 11 Maret ya. Jadi politeknik itu selalu vokasi. Tapi kalau perguruan tinggi atau universitas atau institut belum tentu akademik saja, belum tentu vokasi saja. Jadi bisa punya dua-duanya ya. Nah, ini yang terbanyak kita lihat. Politeknik Negeri Malang nomor 4, nomor 5 UGM. UGM punya vokasi juga. IPB Bogor punya vokasi. Politeknik Negeri Sriwijaya 5.700. Universitas Negeri Jakarta 5.000 sekian. UNER ya, memiliki juga program vokasi D3 dan D4. Sebanyak 4.000 pendaftarnya 833. Kemudian UNY Yogyakarta, UI, kemudian Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri Padang, Politeknik Negeri Medan, Universitas Negeri Padang, Universitas Diponegoro, UNESA Surabaya, Politeknik Negeri Jember, Politeknik Negeri Samarinda, Politeknik Negeri Pontianak ya. Jadi ini cukup merata, saudara-saudara sekalian, pendaftarnya kita lihat ya. Politeknik, kemudian areanya juga tidak hanya di Jawa, tetapi ada di Sumatera, di berbagai wilayah ya. Jadi secara sebaran sudah bagus sekali. Nah, sekarang kita lihat lanjut ya. Nah, untuk yang diterima, jadi perguruan tinggi yang menerima atau yang lulus ya, lulus dari seleksi ini yang terbanyak kita lihat. Ini total akademik dan vokasi jadi satu. Terbanyak ya menerima adalah UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Itu 10.206. Campuran, ada akademik, ada vokasi di dalam ya. Yang terbanyak kedua adalah UB Brawijaya Malang, kemudian UNHAS Lampung, Universitas Lampung, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Universitas Negeri Makassar 4.547 ya. Kemudian penerima pendaftar terbanyak berikutnya adalah UNP, Universitas Negeri Padang, ini Pak Ketua Majelis Rektor, ada 4.416. Kemudian UNSRI, Universitas Jember, Universitas Negeri Medan, Jambi, Sultan Ageng Tirtayasa, 11 Maret, USK, Universitas Syah Kuala, 3.576, kemudian Tanjung Pura, UN Semarang, UN Malang, Nusa Cendana, Lambung Mangkurat, dan yang ke-20 Universitas Sumatera Utara. Ini yang menerima pendaftar terbanyak, 20 perguruan tinggi. Baik, kita lanjut ya. Kalau kita pisah yang akademik, tadi itu yang keseluruhan ya, yang akademik hampir sama. Silahkan untuk dicermati. Jadi ada UNESA tetap ya,
yang akademik terbanyak dia 9.143, dilanjut Unhas, Brawijaya, UPI, Lampung, UN Makassar, UN Medan, Universitas Sriwijaya, Jember, UNP Padang, Jambi, Undip Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon, Universitas Nusa Cendana, Tanjung Pura, Syah Kuala, Lambung Mangkurat, Tadulago, dan Universitas Trunojoyo Madura. Ini sebagai penerima pendaftar terbanyak yang ke-20, ya 3.156. Tentu saja masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebut semuanya. Lanjut next ya. Yang vokasi tadi yang akademik ya. Nah ini Politeknik Negeri Malang, ini berarti daya tampungnya juga yang terbesar ya, penerima yang terbanyak. Kemudian diikuti Politeknik Negeri Sriwijaya, Poltek Jember, Poltek Medan, Poltek Bandung, Semarang, Jakarta, Universitas Negeri Surabaya yang vokasi ya 1063, Poltek Pontianak, Poltek Bali, Kupang Samarinda, Ujung Pandang Padang, IPB Bogor, UN Padang, Politeknik Media Kreatif, kemudian 11 Maret USU Sumatera Utara, dan Politeknik Negeri Batam. Ini selamat Pak Uuf ya, mendapat terbanyak ya, yang nomor 20. Lanjut next. Nah ini adalah Bapak Ibu persaingan untuk diterima di program studi. Kita lihat bagaimana barangkali sebelumnya mengira satu program studi saja ya yang paling ketat, ternyata tidak. Ilmu komunikasi di UN Jakarta itu yang paling ketat. Ini terlepas berapa kuotanya, berapa yang mendaftar ya. Bisa jadi kuotanya hanya 5 ya. Tapi yang mendaftar berapa itu? 500. Nah, sehingga prosentasenya jadi kecil sekali. Dari 100 itu hanya diterima 1. Nggak sampai. Artinya lebih dari 100 itu diterima 1. Nah ini ilmu komunikasi. Kelihatannya yang berbau komunikasi, informasi itu lumayan tinggi semuanya. Nah silakan Bapak Ibu adik-adik semuanya bisa lihat ya. Ya tidak perlu menyesal atau takut kalau kemarin, loh saya kemarin daftar itu, ternyata keketatannya sangat tinggi. Ya enggak apa-apa, mudah-mudahan berhasil. Jadi yang ketat sekitar 1%-an itu UNY, Teknologi Informasi, Kriminologi, UI, kemudian Pendidikan Teknik Informatika, UNY, 11 Maret Bisnis Digital, UN Jakarta, ya, dan seterusnya itu. Negeri Padang untuk pertambangan, UGM kedokteran, UGM Teknologi Informasi, Undip kedokteran gigi, dan seterusnya, ya. Monggo lanjut next. Ya itu keketatannya masih di bawah 2%. UGM komunikasi, UNY komunikasi, ya, UI hubungan internasional, dan seterusnya. UNP Padang ilmu komunikasi, kemudian Syah Kuala farmasi 1,67%, hubungan internasional UGM, ya, dan Pajajaran ilmu komunikasi. Nah ini yang persaingannya sangat-sangat ketat ya. Hanya sedikit sekali yang diterima dari seluruh peserta yang ada. Lanjut next. Kalau kita pisah akademik, nah menjadi ini ilmu komunikasi untuk UN Jakarta tetap ya. Teknologi informasi untuk UN Yogyakarta. Kriminologi hampir sama ya. Terus 11 Maret UNJ, UN Padang untuk pertambangan, Gajah Mada kedokteran, dan seterusnya. Kedokteran gigi untuk Undip. Lanjut.
Kita bisa cepat saja karena nanti dokumen bisa didapatkan setelah ini. Komunikasi UGM ya dan seterusnya sampai hampir sama tadi Syah Kuala, Gajah Mada dan Pajajaran untuk ilmu komunikasi. 20 prodi. Nah, yang berikutnya adalah yang vokasi. Teknik Informatika Politeknik Negeri Jakarta, PNJ ya. Hampir 2%. Tata Boga Universitas Negeri Yogyakarta. Ya. Ini yang terketat ya, artinya persaingannya luar biasa. Sulit karena sedikit yang diterima dibanding yang mendaftar ya. Teknik Informatika Poltek Bandung, kemudian UGM Informasi Kesehatan, UN Jogja, UGM UN Jakarta 11 Maret untuk keselamatan dan kesehatan kerja, teknik mesin untuk UN Yogyakarta. Lanjut next. Itu masih di sekitar 4% dan 5% untuk vokasi ya, Bapak Ibu sekalian, untuk vokasi. Teknik pertambangan Negeri Padang. Kemudian dan seterusnya Politeknik Negeri Padang ya, Padangnya banyak ini. Teknik alat berat, kemudian Bandung, UGM, Universitas Negeri Yogyakarta 5,35% untuk administrasi perkantoran. Silakan Bapak Ibu ya, kawan-kawan media. Ternyata yang terketat itu banyak yang tidak disangka-sangka ya. Ternyata persaingannya ketat ya. Baik, kita lanjut lagi. Untuk program studi yang terbanyak diminati. Jadi ini kita sorting ya. Mana peminat yang terbanyak? Kita ambil 20. Nah, itu ternyata pendidikan dokter di Unpad itu pesertanya terbanyak di Indonesia di antara perguruan program studi yang lain. Yang kedua, yang memilih ITB, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika atau STEI, yang memilih sana 3.848 ya. Berikutnya UGM Psikologi, pendidikan dokter di UI itu terbanyak, kedokteran di UGM, ilmu komunikasi UPN Veteran Jakarta ya, dan seterusnya itu. Unhas kedokterannya itu terbanyak juga, nomor 7 di Indonesia ya. Psikologi Undip, kedokteran 11 Maret, psikologi Universitas Negeri Jakarta. Nah, ini jadi Ibu Bapak sekalian bisa kita melihat adik-adik kita animonya memilih program studi ini ya, yang sangat laris. Dilihat dari jumlah peserta atau peminat di masing-masing prodi ini. Oke, lanjut next. Ilmu psikologi, ilmu hukum di UI, di UNER kedokterannya terbanyak dipilih anak-anak kita ya. Pajajaran hukum, Brawijaya kedokteran, di Ponorogo hukum ya. Brawijaya psikologi juga setelah kedokteran itu dipilih banyak oleh anak-anak kita. 11 Maret psikologi, UPI psikologi, Universitas Negeri Jakarta ilmu komunikasi. Nah ini ya, Ibu Bapak sekalian, Mas-mas dan Mbak-mbak yang terutama yang hadir luring di sini ya, bisa kita lihat bagaimana minat adik-adik kita, generasi muda kita kepada keilmuan-keilmuan yang ada di Indonesia. Lanjut next. Untuk vokasi, ya, untuk vokasi kita pecah D3 tersendiri, D4 tersendiri. Nah ini untuk yang D4 yang paling banyak diminati oleh anak-anak kita lulusan SMA, MA, SMK ya. Yang terbanyak pertama adalah komunikasi digital dan media di IPB 1298. Yang kedua keselamatan dan kesehatan kerja di 11 Maret. Kemudian teknik informatika Politeknik Negeri Jakarta, akuntansi perpajakan Undip, ya, Politeknik Negeri Bandung untuk informatika, tata boga untuk Universitas Negeri Yogyakarta, hubungan masyarakat, ya, UN dan seterusnya.
informatika di politeknik, berbagai politeknik kelihatannya informatikanya paling banyak diminati oleh anak-anak kita ya. Kemudian akuntansi di IPB. Sekali lagi ini untuk vokasi D4 atau S1 terapan. Lanjut. Masih D4 atau S1 terapan vokasi karena kita ambil 20. Nah ini silakan untuk dicermati Universitas Airlangga D4 Teknologi Radio Pencitraan. Ini juga yang terbanyak diminati ya, dan seterusnya sampai dengan UGM Manajemen Informasi Kesehatan untuk D4 vokasi. Lanjut kita lihat yang D3. Yang D3 animonya sama, informatika ya di vokasi itu luar biasa, hampir semuanya terbanyak peminatnya ya. Ini di Poltek Negeri Bandung, di UNS, Universitas 11 Maret ya. Kemudian manajemen bisnis di 11 Maret, teknik mesin Poltek Negeri Bandung, tata boga ini juga banyak ya. Ini di Universitas Negeri Padang, tadi Yogyakarta juga tata boga ini. Kemudian alat berat untuk Poltek Negeri Padang, administrasi bisnis Padang. Kemudian Sumatera Utara, Poltek Negeri Bandung untuk konstruksi sipil perpajakan 11 Maret dan seterusnya. Monggo next. Ya, ini untuk yang ke-11 sampai 20. D3 vokasi yang paling banyak diminati ya. Nah, ini bisa untuk referensi adik-adik semuanya, baik yang sekarang di kelas 11 bisa melihat bagaimana program studi yang dituju ya. Silahkan ya, ini semuanya ada sampai 20 teknik sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke lanjut. Yang penerima KIP kuliah terbanyak ya, ini judulnya sudah ada. Jadi KIP kuliah terbanyak itu ada di UNESA 4.239 ya, kemudian UNP 2.529 dan seterusnya. Makassar, Uncen, Medan, Trunojoyo 1948, Lampung, Tadulako, Jember, UNG Gorontalo Pak Rektor 1828 ya, kemudian Halu Uleo, UPI, Hasanuddin, Jambi, Mataram 1470, UNES Negeri Malang 11 Maret, USK 1303, Brawijaya dan Sriwijaya. Pendaftar KIP kuliah yang diterima di peringkat terbanyak ya. Baik lanjut. Kalau dipisah akademik seperti ini masih tetap Universitas Negeri Surabaya 3.796, tapi UNESA ini juga menerima yang di vokasi. Nah, kalau di total yang tadi sebelumnya ya. Baik lanjut, ini terus dan seterusnya. Kemudian ini untuk vokasi KIP kuliah yang terbanyak dari Politeknik Negeri Kupang 709, terus berlanjut Jember, Medan, Politeknik Samarinda, Poltek Negeri Jakarta, sampai yang ke-20 penerima pendaftar KIP kuliah terbanyak Politeknik Negeri Media Kreatif 251 ya. Oke lanjut. Ini Ibu Bapak sekalian, adik-adik semuanya ya, adalah kalau kita urut perguruan tinggi itu dari yang diterima, kemudian UTBK-nya kita rata-rata di perguruan tinggi itu. Jadi yang tertinggi ya untuk akademik kita pisah untuk vokasi. ITB nilai rata-rata UTBK-nya tertinggi di Indonesia yaitu 694,40 ya. Diikuti UI 684,29, UGM 68161. Jadi ini seluruh mahasiswa yang
diterima di UGM, di rata-rata UTBK-nya keluar 681,61. Diikuti ITS, Institut Teknologi 10 November 656, UNER, Undip, Pajajaran, IPB Bogor 11 Maret, UPN Veteran Jakarta, Brawijaya Malang, UPN Veteran Jogja, Universitas Negeri Jogja, Universitas Jenderal Sudirman, USU. Nah, yang ke-15 adalah Universitas Sumatera Utara 590,25 rata UTBK-nya. UPN Jawa Timur, Universitas Negeri Jakarta 18, Universitas Islam Negeri Jakarta. Jadi yang masuk di sana kalau di rata-rata nilai UTBK-nya 587,03 ya. Kemudian Negeri Semarang dan Udayana. Oke, lanjut untuk yang vokasi. Di mana anak-anak kita yang nilai kalau di rata-rata tertinggi di vokasi UGM ya, banyak sekali yang diterima di D4 UGM di rata-rata UTBK-nya 643, UI D4 627, Universitas 11 Maret ya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS itu yang keempat untuk D4-nya ya. Pokoknya ini kita cari D4 kemudian D3, D4 dan D3 kita campur ya untuk vokasi. Dan UI selain D4-nya itu mendapat rata tertinggi, D3 UI itu juga nomor 6 ya, 59367 ya, D3 dan seterusnya. ITS yang tadi akademik ya, ini yang D4. ITS hanya punya D4. Ternyata nilai masuk tertinggi ke 8, 590 ya. Demikian seterusnya Ibu Bapak sekalian sampai dengan UB untuk D4, Politeknik Negeri Bandung nomor 19 itu untuk D3 dan nomor 20 Universitas Pendidikan Indonesia untuk D4 itu nilai rata UTBK tertinggi di 20 PTN. Ya, baik, lanjut. 20 pendaftar diterima dengan nilai. Nah, ini adalah salah satu peserta ya yang nilainya tertinggi. Jadi ini nilai UTBK satu anak yang tertinggi, dia diterima di mana? Nah, ini yang paling pinter ya, tertinggi UTBK tahun 2023 itu diterima di ITS untuk teknik informatika, nilainya 827. Kemudian yang tertinggi ya kedua itu diterima di UGM kedokteran ya, S1 kedokteran UGM, luar biasa. Tangan ini. Yang ketiga, nilai tertinggi ketiga itu diterima di UI Ilmu Komputer ya. Jadi prodinya Bapak Ibu bisa lihat ya, ada teknik informatika, kedokteran, ilmu komputer. Kemudian yang keempat terbaik itu di ITB, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, STEI, Komputasi. Ini terdiri dari beberapa program studi, ini seperti fakultas kalau STEI itu. Tapi yang paling cerdas ya, nomor 4 nilainya terbaik 4 itu masuk di ITB. Yang kelima masuk di UPN Veteran Jakarta di kedokteran. Kemudian yang keenam UI dapat lagi ya, di pendidikan dokter. ITB dapat lagi yang ketujuh untuk stay lagi ya. ITS dapat lagi ini informatika ya. Sama informatika ya. Kemudian UGM teknik sipil, UNER statistik ya. Ini anak-anak yang cerdasnya
luar biasa ini ya. Di antara 803.000 tadi itu ini yang terbaik. Lanjut, Diponegoro dapat untuk kedokteran, kemudian Pajajaran untuk pendidikan dokter. Nah ini nama program studi itu beda-beda padahal sama, ada kedokteran, pendidikan dokter, sehingga waktu kami mau ingin kumpulkan itu agak susah ya. Karena nanti takut ada yang kececer karena namanya beda tapi sebetulnya sama. Nah berikutnya UI Teknik Mesin, cukup merata ya. ITB stay lagi 3, UGM Farmasi, ITB Arsitektur, kemudian UI Aktuaria, UGM Kedokteran lagi, UI Pendidikan Dokter lagi ya, kemudian ITB untuk FMIPA Matematika. Nah itu Ibu Bapak sekalian ya, untuk 20 pendaftar dengan nilai tertinggi yang diterima ya. Lanjut, sekarang kita lihat provinsi, beberapa slide lagi ya. Provinsi kita urut dari jumlah pendaftar yang terbanyak, yaitu Jawa Barat, tapi diterimanya 24.318 ya. Selamat untuk Jawa Barat, ternyata pendaftarnya terbanyak ya. Yang kedua Jawa Timur 112.421. Di sini yang terbanyak diterima itu di Jawa Timur sebanyak 35.862 ya. Sebelah berikutnya adalah keketatan. Nah, diikuti jumlah pendaftar terbanyak Jawa Tengah, DKI, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Sumatera Selatan, DI, Jogja. Ini kita tampilkan seluruh provinsi ya, seluruh provinsi. Tapi sebelum Papua dimekarkan ya. Jadi 34 provinsi plus 1 luar negeri. Riau, Lampung, Aceh, Kalimantan Timur. Nah ini bisa lihat Bapak Ibu semuanya jumlah pendaftar dari masing-masing provinsi. Oke, lanjut. Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah ya, ini berurut dari jumlah pendaftar terbanyak. Gorontalo nomor 27, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung 29, Papua 30, lanjut 31 Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan 35 luar negeri. Ada 65 pendaftar, 15 diterima. Nah, itu Ibu Bapak sekalian gambarannya. Lanjut, next. Ini adalah laman untuk pengumuman yang sebentar lagi akan kita buka. 30 menit lagi ya. Mohon dilihat hati-hati alamatnya ya. Kalau ada yang jangan sampai kesasar, karena kalau nyasar berarti Anda ya, adik-adik yang punya akun, Anda menyerahkan nomor akun Anda, username dan password. Jadi hati-hati dilihat, jangan sampai salah tempat. Baik. Ini ada 37 tempat mirror. Boleh melihat di mana saja, tidak harus di provinsi yang sama. Ya. Lanjut, next. Ini tampilan untuk adik-adik nanti pukul 15.00 sudah mulai bisa dibuka. Ya. Tampilan awalnya seperti ini, jadi harus menggunakan nomor peserta, kemudian tanggal lahir untuk bisa masuk ke akun ya. Lanjut, ini untuk adik-adik yang lulus atau diterima di perguruan tinggi tapi yang masuk reguler, artinya non KIP kuliah. Harus membaca karena pernyataan lulus atau tidak lulusnya tidak terlalu kelihatan ya. Biar agak lama menatap ini monitor. Ya, jadi ada QR code juga, silahkan untuk dibaca. Tapi sekali lagi ya, tidak perlu sampai histeris karena masih banyak kesempatan bagi Anda yang kurang beruntung, tapi untuk yang Anda yang sukses kami ucapkan selamat. Nah, lanjut untuk yang lulus dari KIP kuliah ya,
hampir sama, tapi ada peringatan yang berwarna merah itu. Anda sebagai pendaftar program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, KIP Kuliah, ya, calon pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah, harus lolos verifikasi terhadap data akademik dan verifikasi data ekonomi melalui dokumen dan atau kunjungan ke alamat tinggal peserta. Ya, jadi ada pesan di situ, masih ada seleksi lanjutan untuk validitas dari KIP kuliahnya, bukan dari diterima perguruan tingginya. Ya, baik. Lanjut. Nah, yang tidak lulus. Nah, ini yang tidak lulus ya, dengan sangat menyesal. Anda nama sekian dinyatakan tidak lulus seleksi SNBT SNPMB 2023. Jangan putus asa dan tetap semangat ya. Jadi itu Ibu Bapak sekalian, adik-adik semuanya, untuk Anda peserta silahkan untuk menunggu nanti pukul 15.00 WIB untuk bisa membuka secara detail keputusan masing-masing. Ini tadi adalah paparan secara garis besar nasional tentang seleksi nasional berdasarkan tes yang sudah kita lakukan.